Jika saat ini kita berada di tahun 1476 Hijriah, maka 1476 dikurangi dengan 1445 adalah 31 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia tidak identik dengan umur umat Nabi Muhammad SAW. Kiamat itu terjadi tidak bersamaan waktunya dengan peristiwa akhir zaman. Ketika ditiupnya angin lembut dari Yaman, itu hanya akhir dari umur umat Islam dalam kejadian kematian serentak. Menurut banyak pendapat, beberapa ulama termasuk Imam Asyuti hidup dari 1445 sampai 1505 Masehi atau 849 sampai 911 Hijriah menyebutkan dalam kitabnya Al-Hawi, umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Nabi SAW sendiri diutus pada akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maksudnya berarti separuh kedua darinya, sekitar tahun ke-5500. Berarti umur umat Islam ini lebih dari 1000 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Imam Asyuti menegaskan, tidak mungkin umur umat Islam lebih dari 1500 tahun. Yang pertama, dalam Sahihnya, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Terjemahan bebas hadis ini ialah perumpamaan eksistensi kalian atau umat Islam dibanding umat-umat sebelum kalian ialah seperti waktu antara sholat asar hingga tenggelam matahari. Ahli Taurat atau Yahudi diberi kitab Taurat, lalu beramal sehingga tatkala mencapai tengah hari atau zuhur, mereka tak sanggup lagi beramal, lalu diberi pahala sekirot-kirot. Kemudian ahli Injil atau Nasrani diberi Injil, lalu beramal hingga masuk waktu sholat asar, lalu tidak sanggup melanjutkan, lalu diberi pahala sekirot-kirot. Kemudian kita diberi Al-Quran dan kita beramal dari asar hingga tenggelam matahari, dan kita diberi pahala 2 kirot. Maka kedua ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani bertanya, "Wahai Rabb kami, mengapa engkau beri mereka atau muslimin pahala 2 kirot dan kami hanya 1 kirot? Padahal kami lebih banyak amalnya. Apakah aku mengurangi pahala yang kujanjikan bagi kalian?" Tanya Allah. "Tidak," jawab mereka, "itulah keutamaan yang kuberikan kepada siapa yang kukehendaki." Jawab Allah. Kedua, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, perumpamaan kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani ialah seperti seorang yang menyewa suatu kaum agar bekerja hingga malam. Maka kaum tersebut bekerja hingga tengah hari dan mengatakan, "Kami tak butuh kepada upahmu." Lalu orang tersebut mengupah kaum lainnya dan berkata, "Lanjutkanlah waktu yang tersisa dari hari ini dan kalian akan mendapatkan upah yang kusyaratkan." Maka mereka pun bekerja hingga tiba waktu sholat asar dan berkata, "Jerih payah kami untukmu," atau tidak minta upah. Kemudian orang tersebut menyewa kaum lainnya dan kaum tersebut bekerja mengisi sisa waktu hari itu hingga tenggelam matahari, dan mereka mendapat upah sebanyak upah kedua kaum sebelumnya. Artinya, walau tempo kerja mereka paling singkat, namun upahnya setara dengan upah yang diisyaratkan bagi kedua kaum sebelum mereka yang bekerja dari pagi hingga sore. Yang ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Permisalan kalian dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani seperti permisalan seorang yang diberi upah." Ditanya, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang, atau waktu zawal, atau waktu zuhur, lalu mendapat upah 1 kirot, lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu asar dengan mendapatkan upah 1 kirot, lantas yang bekerja adalah Nasrani. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asar hingga matahari tenggelam, upahnya 2 kirot. Itulah kalian umat Islam. Yahudi dan Nasrani lantas marah. Mereka katakan, "Kami lebih banyak bekerja, namun kenapa kami diberi sedikit?" Dijawab, "Apakah upah kalian dikurangi?" Mereka jawab, "Tidak." Lalu dijawab, "Itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 2268. Upah bagi Yahudi dan Nasrani tetap ada. Mereka tidak setuju lantaran mereka sudah bekerja lebih lama. Namun kenapa hanya mendapatkan 1 kirot? Sedangkan umat Islam yang bekerja dalam waktu yang lebih singkat malah mendapatkan upah lebih besar, yaitu 2 kirot. 1 kirot adalah ukuran 1/12 dirham atau 1/20 dinar. 200 dirham itu
sama dengan nisab perak, yaitu 5 juta rupiah. Berarti 1 dirham sama dengan 25.000. 1/12 dirham sama dengan 2.083 rupiah. Gambarannya upah dengan kirot adalah upah yang sedikit. Periode zaman ini ternyata telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui sebuah hadis yang masyhur sebagai hitungan umur umat Nabi Muhammad SAW. Periode an-nubuwah atau kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun. Kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu, datang periode khilafatun ala minhaj an-nubuwah atau kekhalifahan atas manhaj kenabian selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan adon atau penguasa-penguasa yang menggigit selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan jabrian atau penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafatun ala minhajatun nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Hadis riwayat Ahmad. Kurang lebih 4/5 periode zaman telah terjadi dan terbukti kebenarannya. Dari mulai periode pertama atau minhajun nubuwah atau Nabi masih hidup. Kemudian kedua, khalifah ala minhajun nubuwah, atau ketiga, mulkan azam, dan keempat, mulkan jabariyah. Periode keempat ini, mulkan jabariyah, kita yakini dengan pasti dan akan segera berakhir. Tinggallah 1/5 periode zaman yang belum terjadi, yakni periode khilafatun ala minhaji nubuwah yang sekaligus menandakan dekatnya kiamat akhir zaman. Kelima zaman yang telah Rasulullah Muhammad SAW sampaikan tersebut sebenarnya merupakan ilustrasi dari umur umat Islam di dunia ini. Sebagaimana umat nabi-nabi sebelum agama Islam yang memiliki batasan periode, maka umat Islam juga memiliki batasan waktu hidup di muka bumi ini. Lantas, di tahun berapakah umur umat Islam ini akan berakhir? Yang jelas akan merupakan hal yang wajib kita yakini adalah bahwa waktu berakhirnya umat Islam adalah tatkala zaman periode kelima, yakni zaman khilafah ala minhaji nubuwah selesai. Pendapat yang masyhur terkait umur umat Islam ini dapat kita ketahui dari 3 imam yang sudah tidak lagi diragukan keilmuannya. Mereka adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam Asyuyuti, dan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa umur umat Islam adalah lebih dari 1.400 tahun dan kurang dari 1.500 tahun. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Ijarah dan Kitabul Fitan bahkan mengatakan hal yang lebih spesifik, yakni umur umat Islam adalah 1.476 tahun. Jika saat ini kita berada di tahun 1476 Hijriah, maka 1476 dikurangi dengan 1445 adalah 31 tahun. Apakah benar ini adalah umur umat Islam yang tersisa? Jawabannya bukan. Penanggalan Hijriah dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah. Maka angka 31 tahun tersebut masih harus dikurangi lagi dengan 13, yang mana adalah bilangan tahun sejak Nabi menerima wahyu sebagai tanda lahirnya Islam sampai beliau Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka umur umat Islam tinggal 18 tahun. Dari penjelasan tersebut, jika pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Rajab tersebut adalah benar, maka dalam 18 tahun ke depan, umat Islam akan mengakhiri zaman diktator, sekaligus menyongsong datangnya zaman khilafah ala minhaji nubuwah. Dan setelah khilafah akhir zaman itu selesai, umat Islam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarlah Yajuj dan Majuj sebagai pintu gerbang akhir zaman. Sesungguhnya Allah telah memilih kita sebagai umat yang akan mengembalikan dan menghadirkan fase periode zaman kelima, yakni khilafah ala minhaji nubuwah. Kitalah umat yang terpilih itu, maka tinggal 1/5 periode zaman yang belum terjadi, yakni periode khilafah ala minhaji nubuwah yang sekaligus menandakan dekatnya kiamat akhir zaman. Sesungguhnya Allah telah memilih kita sebagai umat yang akan mengembalikan dan menghadirkan fase periode terakhir umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mimpi yang dialami oleh seorang pemuda Pakistan dari Lahore terkait hari terakhir atau menjelang kiamat digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa kiasan sesuai dengan bahasa simbol dalam mimpi, 1 hari dalam kiasan mimpi adalah 1000 tahun. Dalam bahasa nyata, setengah hari artinya ditambah 500 tahun. Maka bila dihitung-hitungan, dunia menjadi 1500 tahun. Urusan Muhammad Qasim menyelesaikan segala urusan dunia, dikiaskan gadis yang dikejar ingin menikahinya. Setelah urusan Muhammad Qasim selesai, maka Allah menggelar kiamat kubro sesuai janji Allah Azza wa Jalla. Maka kerusakan dunia
dan segala isinya akan terjadi. Simak mimpi yang telah diceritakan. Dan inilah mimpi Muhammad Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sering mendapatkan mimpi-mimpi tentang hari terakhir sebelum kiamat, di mana aku harus menyelesaikan semua tugasku di hari terakhir tersebut. Namun dalam mimpi-mimpi itu, aku selalu menemui beberapa masalah atau aku dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan sehingga aku tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasku. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi menggelar kiamat dan dengan rahmat-Nya memberiku tambahan waktu di hari berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qasim, aku telah memanjangkan waktu sebelum kiamat dan selama kau belum menyelesaikan tugasmu, aku tidak akan menggelar kiamat." Aku akan menceritakan mimpi pertamaku tentang hari terakhir kiamat. Aku mendapat mimpi ini pada tahun 1998. Dalam mimpi ini, aku sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, "Qasim, selesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam sehingga aku bisa menggelar kiamat." Lalu aku berkata, "Baiklah," dan aku segera pulang agar aku dapat menyelesaikan semua tugasku karena waktunya hanya tinggal sedikit. Saat aku mulai berjalan pulang ke rumah, aku melihat seorang gadis sedang berjalan. Aku menyukai gadis itu. Aku ingin menikahi dan mengajaknya pulang ke rumah bersamaku. Aku pun mengikutinya dan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam dan aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 itu. Aku mulai berjalan mengejar agar dapat menyusulnya. Namun ada banyak sekali orang yang berjalan cepat dan terburu-buru. Di sana sangat ramai, banyak orang berdesak-desakan dan banyak sekali rintangan sehingga aku tidak bisa berjalan dengan cepat. Kemudian gadis itu berjalan dengan cepat, sedangkan aku tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang sama. Gadis itu mulai masuk gang-gang sempit. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyusul gadis itu, namun ia menghilang dari pandanganku dan aku terus mencarinya di jalanan. Saat aku yakin bahwa aku telah kehilangan dia, barulah aku melihat jam tanganku dan menyadari waktu telah menunjukkan jam 8 malam. Aku pun ketakutan dan terguncang. Aku terduduk sambil memegang kepalaku dan berpikir, apa yang telah aku lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas-jelas memerintahkan bahwa aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 malam. Dan sekarang sudah jam 8 malam. Aku tidak bisa mendapatkan gadis itu dan aku juga tidak bisa menyelesaikan tugasku. Aku mulai mencerca diriku sendiri dan berkata, Allah hanya memberi kita satu kesempatan dan aku telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan waktu yang telah berlalu juga tidak mungkin kembali. Lalu tiba-tiba aku berkata, tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berkata bahwa Dia akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam. Sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Lalu mengapa aku masih hidup? Kenapa dunia masih terus berputar? Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menggelar kiamat? Aku pun mulai berjalan kembali ke tempat tersebut untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku diliputi ketakutan yang amat sangat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat marah kepadaku. Aku membayangkan Dia akan berkata, Qasim, aku telah perintahkan kepadamu untuk menyelesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam. Lalu kenapa kau belum menyelesaikannya? Saat aku sampai ke tempat itu lagi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya, kemudian aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara penuh rasa takut, Ya Allah, Engkau akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam dan sekarang jam 8 malam. Lalu mengapa Engkau belum menggelar kiamat? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan suara yang sangat halus dan lembut, Qasim, kamu belum melaporkan kepada aku bahwa kamu telah menyelesaikan semua tugasmu dan itu sebabnya aku belum menggelar kiamat. Setelah mendengar kemurahan dan kelembutan Allah, hatiku menjadi sangat bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Pemurah dan aku telah mengira atau berprasangka yang bukan-bukan. Kemudian aku menceritakan seluruh kejadiannya kepada Allah bahwa aku bertemu seorang gadis di jalan dan aku telah menghabiskan atau menyia-nyiakan semua waktuku untuk mengejar gadis itu dan aku juga tidak mendapatkan gadis itu. Allah berfirman, tidak apa-apa Qasim, aku telah memperpanjang waktu sebelum kiamat. Kamu pasti sangat lelah sekarang. Sebaiknya kamu pulang dan tidurlah. Lakukan tugasmu kapanpun kamu mau. Dan saat kamu sudah menyelesaikan seluruh tugasmu, beritahukanlah kepadaku. Setelah itu, barulah aku akan menggelar kiamat. Aku menjadi sangat bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesempatan untuk menyelesaikan seluruh tugasku. Aku mengucap syukur kepada Allah dan berkata dalam hatiku, Ya Allah, Engkau telah memberikan pertolongan yang sangat besar kepadaku. Setelah ini, aku tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepadamu.
Aku pun pulang ke rumah dan berjanji kepada diriku bahwa aku akan langsung pulang, dan kemudian aku tidur, lalu bangun jam 7 pagi, mandi, mengenakan pakaian baru, dan mulai mengerjakan tugasku. Salah satu dari tugas itu adalah untuk menghilangkan kegelapan dari seluruh dunia dengan izin Allah. Aku menyelesaikan tugas-tugas ini sebelum jam 10 atau 11 pagi, dan kemudian aku berkata kepada diriku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam. Jadi aku akan datang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala jam 5 sore untuk melapor kepadanya bahwa aku telah menyelesaikan tugas-tugasku, maka engkau bisa menggelar kiamat sekarang. Di waktu yang tersisa tersebut, aku bepergian ke seluruh dunia, makan-makan, dan menikmati waktuku. Kedamaian dan ketenangan terwujud di mana-mana, dan semua orang juga menikmati waktu mereka sendiri. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, maka aku pun datang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di atas arsinya. Aku berkata kepada Allah, dengan pertolonganmu, aku telah menyelesaikan semua tugasku sekitar jam 10 atau 11 pagi, tapi karena engkau baru akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, maka aku pikir aku datang menghadapmu jam 5 sore saja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baiklah Qasim, aku akan menggelar kiamat kapanpun aku mau. Kemudian aku berkata, ya Allah, engkau seharusnya telah menggelar kiamat kemarin sekitar jam 6 malam, namun engkau tidak jadi melaksanakannya karena aku. Apakah itu berarti engkau telah memanjangkan waktu hidup manusia? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qasim, aku tidak hanya memanjangkan waktu hidup manusia, tapi juga aku memperbanyak atau memperpanjang rezeki mereka. Mimpi itu berakhir di sana, dan itulah kisah mimpi Muhammad Qasim. Demikian beberapa hadis yang masih diperdebatkan dan diperselisihkan ulama. Namun demikian, jangan mengaburkan kepercayaan akhir zaman itu, dan kiamat sudah dekat dan pasti terjadi. Mimpi pemuda Pakistan ini telah menguatkan kepercayaan dan penjelasan dari perdebatan yang panjang tentang fase periodisasi menjelang akhir zaman itu. Mimpi Muhammad Qasim tentang periode ini banyak sekali, sehingga perlu dikaji mendalam dan kita dapat merujuk dari hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga di video kali ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.